Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Nurrosita Mayanti, NIM 400142001. Kali ini saya akan melakukan praktikum termokimia, yaitu energi dan perubahannya. Praktikum pertama yaitu bagian intro atau pendahuluan. Di sini terdapat wadah berisi air, wadah berisi minyak zaitun, batu bata, besi, termometer, alat penyangga, alat pemanas, dan pendingin. Langkah yang pertama yaitu kita mencentang bagian energi simbol dan ring heater. Tujuan agar energinya terlihat. Namun dalam kehidupan nyata atau sehari-hari energi tidak dapat dilihat ya. Berikutnya kita mengangkat wadah berisi air dan meletakkannya di atas pemanas dan juga meletakkan wadah berisi minyak zaitun. Kita beri termometer. Memanaskan. Dapat kita lihat bahwa energi berupa energi kalor berpindah dari api ke air dan juga ke minyak zaitun. Kita lihat. Dan juga suhunya itu lebih cepat mendidih di minyak zaitun. Dan apabila sudah mulai mendidih, energinya pun berpindah dari air atau dari minyak ke udara sekitar, yaitu berupa uap air. Kita lihat di sini tidak ada energi yang hilang, namun energinya berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Sekarang kita menggantinya menggunakan batu bata dan besi. Kita panaskan. Dapat kita amati sama seperti pada air dan minyak zaitun, energi berpindah dari api ke suatu benda, yaitu ke batu bata dan ke besi. Energinya berupa energi kalor. Di sini di batu bata itu memanas lebih cepat dibandingkan dengan besi. Jadi kalau dipanaskan, energi berpindah dari pemanas ke benda yang dipanaskan. Sebagai pembanding, kita mencoba untuk melakukan pendinginan. Jangan lupa untuk mengklik energi simbol dan link header. Di sini terlihat bahwa ketika didinginkan, energinya berpindah dari air atau minyak ke pendingin. Namun di sini reaksinya berjalan sangat lambat.
suhunya. Tidak terdapat kenaikan suhu. Dan energinya pun juga sangatlah sedikit. Kita amati pada balok juga. Ini tadi justru malah ada energi yang dari luar itu masuk ke dalam wadah dan minyak yang telah dan juga air yang telah didinginkan. Hal itu terjadi karena kalor yang panas berasal dari luar masuk ke dalam sistem yang lebih dingin. Tak amati tidak terdapat kenaikan suhu. Energinya juga berpindah dari suatu sistemnya ke dalam pendingin, tapi sangatlah lama. Baik, itulah percobaan bagian introduction. Di sini dapat kita simpulkan bahwa energi berupa energi kalor yaitu berpindah dari suatu benda ke benda lain. Baiklah, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Nurrosita Mayanti, NIM 400142001. Kali ini saya akan melakukan praktikum termokimia, yaitu energi dan perubahannya. Praktikum pertama yaitu bagian intro atau pendahuluan. Di sini terdapat wadah berisi air, wadah berisi minyak zaitun, batu bata, besi, termometer, alat penyangga, alat pemanas, dan pendingin. Langkah yang pertama yaitu kita mencentang bagian energi simbol dan ring heater. Tujuan agar energinya terlihat. Namun dalam kehidupan nyata atau sehari-hari energi tidak dapat dilihat ya. Berikutnya kita mengangkat wadah berisi air dan meletakkannya di atas pemanas dan juga meletakkan wadah berisi minyak zaitun. Kita beri termometer. Memanaskan. Dapat kita lihat bahwa energi berupa energi kalor berpindah dari api ke air dan juga ke minyak zaitun. Kita lihat. Dan juga suhunya itu lebih cepat mendidih di minyak zaitun. Dan apabila sudah mulai mendidih, energinya pun berpindah dari air atau dari minyak ke udara sekitar, yaitu berupa uap air. Kita lihat di sini tidak ada energi yang hilang, namun energinya berubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Sekarang kita menggantinya menggunakan batu bata dan besi.
dipanaskan. Dapat kita amati sama seperti pada air dan minyak zaitun, energi berpindah dari api ke suatu benda, yaitu ke batu bata dan ke besi. Energinya berupa energi kalor. Di sini di batu bata itu memanas lebih cepat dibandingkan dengan besi. Jadi kalau dipanaskan, energi berpindah dari pemanas ke benda yang dipanaskan. Sebagai pembanding, kita mencoba untuk melakukan pendinginan. Jangan lupa untuk mengklik energi simbol dan link header. Di sini terlihat bahwa ketika didinginkan, energinya berpindah dari air atau minyak ke pendingin. Namun di sini reaksinya berjalan sangat lambat. Kita mengetahui suhunya. Tidak terdapat kenaikan suhu. Dan energinya pun juga sangatlah sedikit. Kita amati pada balok juga. Ini tadi justru malah ada energi yang dari luar itu masuk ke dalam wadah dan minyak yang telah dan juga air yang telah didinginkan. Hal itu terjadi karena kalor yang panas berasal dari luar masuk ke dalam sistem yang lebih dingin. Kita amati tidak terdapat kenaikan suhu. Energinya juga berpindah dari suatu sistemnya ke dalam pendingin, tapi sangatlah lama. Baik, itulah percobaan bagian introduction. Di sini dapat kita simpulkan bahwa energi berupa energi kalor, yaitu berpindah dari suatu benda ke benda lain. Baiklah, di sini dapat kita simpulkan bahwa energi berupa energi kalor dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain, yaitu dari suatu lingkungan ke suatu sistem. Pada percobaan ini dinamakan reaksi
Reaksi endoterm yaitu energi berpindah dari lingkungan ke sistem. Sistem menyerap energi berupa kalor atau panas. Perpindahan energi dapat kita lihat dari bentuk energi yang bergerak berpindah menuju ke sistem. Dan sistem menyerap kalor. Praktikum yang selanjutnya yaitu kita praktikum bagian sistem. Di sini dapat kita lihat terdapat berbagai macam variasi rangkaian. Ada generator juga dan ada panel surya. Yang pertama kita mencentang energi simbol agar terlihat perpindahan energinya. Yang kedua memilih rangkaian. Kita pilih rangkaiannya. Gerak, generator, dan juga wadah berisi air. Sekarang kita play. Tarik. Dapat kita lihat perpindahan energinya. Sekarang kita amati jika diganti dengan peran air. Sekarang jika termos yang dipanaskan, sekarang kita mengganti rangkaian sistem. Film lampu. Kita amati di sini energinya berubah dari energi kimia menjadi energi kinetik dan kemudian oleh generator berubah menjadi energi listrik dan menghasilkan energi panas dan cahaya. Akibatnya lampu dapat menyala. Dan kita ganti dengan terang. Di sini energinya terdapat energi kinetik, kemudian diubah menjadi energi listrik, dan akhirnya lampu dapat menyala karena adanya energi panas. Kita ganti menggunakan termos yang dipanaskan. Di sini energinya
dari energi panas mampu menggerakkan generator, kemudian berubah menjadi energi listrik, dan akhirnya membuat lampu menyala. Sekarang kita ganti dengan bolang. Kita ganti dengan lampu LED maksudnya. Kita amati perubahan energi yang terjadi. Setelah itu kita mencoba menggunakan keran yang dialiri air. Sekarang kita ganti menggunakan teko. Mengamati perubahan energi yang terjadi. Perubahan energi pada lampu LED hampir sama, yaitu dengan bola lampu. Bedanya lampu LED lebih terang. Sama. Sekarang kita membanding menggunakan kipas. Dan air. Saat kita amati perpindahannya dari energi kinetik menjadi dari generator berubah menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi kinetik berupa gerak kipas angin. Sekarang termos yang dipanaskan. Saat kita amati dari panas jadi energi kinetik, kemudian berubah jadi listrik, dan kemudian menggerakkan kipas berupa energi kinetik. Sekarang kita melakukan percobaan menggunakan panel surya, mengganti generatornya dengan panel surya.
dapat kita amati. Ini dia perubahan energinya. Mengganti menggunakan bohlam lampu. Kemudian menggantinya menggunakan lampu LED. Dan menggantinya menjadi kipas. Setelah mengamati percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, tetapi dapat dibentuk. Setelah melakukan percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan dapat dibentuk dari suatu bentuk energi ke bentuk energi yang lain untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Demikianlah praktikum kali ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini.